Hukum ditegakkan dalam konteks yang membuat dan yang mendalangi pembuatan pagar laut itu harus diproses hukum. Ya iya jelas. Negara tak punya tulang belakang. Kritik menohok nelayan Khalid untuk rezim baru. Katanya negeri ini besar, tonggaknya kokoh, rajanya gagah. Namun sungguh menggelikan. Raksasa ini gemetar di hadapan segelintir orang yang memegang kantong uang. Negara besar yang konon berdaulat, ternyata tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang disetir oleh tangan-tangan tak terlihat. Selamat datang di negeri di mana penguasa hanyalah agen, dan rakyat hanyalah penonton yang gigit jari. Wahai para pemimpi di siang bolong, mari kita dengarkan nyanyian pilu dari pinggir dermaga. Suara seorang nelayan, Pak Khalid, yang menembus pekatnya ombak, merobek kepalsuan retorika para pejabat di gedung-gedung ber-AC. Beliau melontarkan sebuah dugaan yang puitis sekaligus menampar nalar kita. Jangan-jangan, dari kursi dewan yang terhormat, kursi gubernur yang megah, hingga tahta presiden yang sakral, semuanya dibeli dengan sistem ijon oleh para pemodal. Sungguh sebuah investasi yang luar biasa menguntungkan bagi para oligarki. Mereka menanam saham pada manusia-manusia ambisius, dan ketika kemenangan diraih, negara ini pun bertransformasi menjadi sebuah korporasi raksasa. Para pemimpin yang kita elu-elukan, yang kita bela sampai berdarah-darah di media sosial, jangan-jangan hanyalah para agen pemasaran yang bertugas memuluskan bisnis para tuan tanah modern. Kita tidak sedang diurus oleh seorang negarawan, melainkan sedang dikelola oleh manajer-manajer oligarki yang penakut. Lalu kita teringat pada awal musim yang baru, ketika nahkoda baru, Pak Prabowo, dilantik menjadi pemimpin tertinggi di kapal besar bernama Indonesia. Oh, betapa melambungnya harapan rakyat kecil. Ada sejuta doa bahwa rezim ini akan memutus rantai besi yang mengikat para penguasa sebelumnya pada ketiak pemodal. Harapan bahwa pedang keadilan akan ditegaskan tanpa pandang bulu. Namun apa daya, realita justru menyuguhkan pemandangan yang menggelikan. Menggunakan bahasa analogi nelayan yang begitu tajam, Pak Khalid menyebut kemenangan ini masih kecangkol. Ya, sang nahoda baru tampaknya masih tersangkut pada kail utang budi masa lalu. Sebuah utang budi yang aneh. Bagaimana mungkin sebuah negara besar harus merasa berutang budi pada mereka yang jelas-jelas sedang menjajah ekonomi dan merampas hak-hak rakyatnya sendiri? Jika ini adalah sebuah strategi politik, mendekati musuh untuk kemudian memukulnya, lalu kapan pukulan itu akan mendarat? Mengapa yang terlihat justru pelukan yang semakin erat? Rakyat hari ini tidak bodoh. Mereka tidak butuh pidato berapi-api yang kosong tanpa aksi. Rakyat ingin merasakan perlindungan hukum yang nyata, bukan hukum rimba yang tajam ke bawah, tapi tumpul dan melempem ke atas. Maka dari itu sebuah peringatan puitis dan dingin dikirimkan langsung dari hati seorang rakyat kecil. Wahai Pak Presiden, pilihlah jalanmu sekarang. Apakah Anda ingin berdiri tegak bersama rakyat yang menaruh harapan padamu, atau Anda memilih untuk tenggelam pelan-pelan bersama para penjajah berdasi itu? Ingatlah, kekuasaan yang mengkhianati nurani rakyat tidak perlu digulingkan dengan angkat senjata. Tanpa perlu disentuh pun ia akan tenggelam dengan sendirinya ke dasar samudra sejarah, hancur bersama kesombongan dan janji-janji palsu yang mereka ingkari sendiri.